Eh, aku mau minum susu karena ibu saya bilang bahwa kalau kita banyak minum susu, kita cepat jadi gede. Jam setengah 4 sore saya di depan kandang Han. Kalian ingat kan Han itu jantan dari betina Anna yang meninggal 2 bulan yang lalu. Kita khawatir banget karena dia depresi setelah sedemikian lama sama betina dia sangat setia. Jadi aku di depan Han, perilaku dia itu berubah banget sejak dia sendiri. Dia stereotipi mengulangi perilaku yang sama terus dan tidak ada 2 menit tanpa dia melihat ke arah sana. Jadi dari atas kandang dia melihat selalu ke arah sana. Kenapa? Karena dari atas sana dia bisa melihat klinik. Dan dia pernah lihat betina dia masuk klinik, tapi tidak pernah melihat dia keluar dari klinik. Dia hanya makan sedikit, semuanya karena depresi, karena sudah tidak lagi sama pasangannya. Itu contoh sedemikian kuat hubungan sesama Owa dalam pasangannya, mereka setia seumur hidup. Akhirnya tim kasih betina baru ke Han dan semuanya berjalan dengan baik. Walaupun dia masih kelihatan sering duduk kayak orang melamun gitu, tetapi nafsu makannya meningkat dan dia terima teman dia yang baru itu. Belum tentu pasangan yang sempurna ya, tapi minimal dia terima temannya betina baru dalam kandang dia. Dan itu membuat dia sedikit bergairah. Jadi itu berita baik buat An karena nafsu makan meningkat ya. Jadi senang melihatnya. Dan ada kelompok bekantan yang lewat paling 50 meter dari kandang Han. Dan kalian lihat An itu Uwa yang ada di sebelah kanan. Dan di sebelah kiri ini sebelah kiri Alejandro betinanya. Han jauh lebih tenang daripada di video sebelumnya lah. Itu tanda baik juga karena dia mulai menerima keadaan dengan kebahagiaan anak. Dan kadang dia masih begini dengan kepalannya ada stereotipi, tapi tidak seberapa dibandingkan perilaku dia waktu itu, waktu dia tiba-tiba sendiri karena pasangannya hilang.
Inilah yang dibangun dengan dukungan teman-teman lewat kitabisa.com sudah selesai, bisa dilihat, tinggal sekarang pasang alat dan lain sebagainya. Ini klinik menjadi 2 kali lipat lebih besar. Teman-teman akan bisa cek kotoran satwa segala terpisah dari ruangan lain. Ini baru banget dan masih bau cat. Tapi senang lihat itu, dan sekali lagi thank you banget, semua ini bisa terjadi karena dukungan kalian. Luar biasa. Dan sekarang kita ke hutan Dulan, di mana saya bangkit tidur 2 malam. Terus terang saya nggak melihat banyak satwa, tapi tetap aja perjuangan. Coba lihat. Halo semuanya, di hutan Dulan saya berangkat 3 hari di hutan, di salah satu jalur patroli yang paling tua, yaitu namanya Jalan Selamat Datang. Karena pas masuk di hutan kita harus melalui bukit ini, bukit yang dipanggil masyarakat di sini Bukit Selamat Datang, karena pas kita masuk hutan kita disambut dengan bukit yang naiknya begitu. Jadi capek, belum apa-apa sudah capek. Saya mau inap 2 malam 3 hari di batas paling barat dari hutan Dulan untuk cari satwa, karena saya harus berangkat nanti sekitar 1 bulan, antara lain ke luar negeri, dan saya akan sibuk. Jadi saya harus ngecas bateraiku. Cara ngecas bateraiku adalah inap di hutan, nambah semangat. Tapi belum apa-apa, sudah os-osan. Baru separuh perjalanan aku stop di warung nih, ada air gratis. Ini sungai yang aku cari. Ini tempatnya. Di mana saya bikin camp malam ini. Sungainya sekitar 10 meter di sana. Ini ada bekas api yang saya pernah buat di sini. Camp sudah siap. Saya sudah makan juga. Sekarang sekitar jam 1:30. Saya akan naik ke bukit untuk tunggu di situ sampai sore untuk coba lihat apakah aku dengar dahan yang patah atau suara orang hutan. Kalau tunggu di sini nggak bisa, soalnya itu ada, kalian dengar ada serangga yang bunyi, terus ada sungai juga yang mengganggu untuk dengar jauh. Mending naik bukit dulu. Ada semut yang suka bekas Pepsodent, dan itu semut raksasa. Lihat ukurannya. Kalian tahu kalau saya sudah di hutan pasti makan spaghetti. Tidak hanya spaghetti ya, dan juga nasi ya. Tapi memang sering makan spaghetti. Harusnya di video ini disponsori oleh La Fonte. Kenakan mereka. Tadi nggak ketemu apa-apa, tapi nggak dengar apa-apa juga sih. Tapi ketemu sarang. Jadi mungkin besok saya di tempat yang sama, kecuali subuh ada dengar suara.
Saya nggak buat api karena nggak mau buang waktu cari kayu segala, mau menghabiskan benar-benar sepanjang waktuku itu di hutan. Itu baru balik, itu kan mau malam sudah. Baru mandi, enak benar mandi di sungai kecil, airnya fresh. Sendiri di hutan karena sendiri mandi telanjang, makanya nggak syuting tadi kan. Tapi benar-benar menyatu dengan alam, ini yang Shani suka. Tapi ya aku sendiri, benar-benar sendiri di tengah hutan, gak mungkin ada yang ngintip Kalau ada orang hutan yang ngintip pun bisa pingsan. Aku mau sedikit cerita tentang kalawet, nama kalawet. Karena aku lihat ada produk koksi kalau nggak salah itu dari merek tertentu lah, keluarin koksi kalawet. Kalau nggak salah koksi ya. Terus ada juga brigade kalawet. Lucunya itu tulisan kalawetnya itu sama seperti yayasan. Jadi pasti pihak-pihak itunya tahu yayasan kalawet kan. Kalawet memang bahasa Dayak, artinya wa dalam bahasa Dayak Ngaju. Tetapi dulu waktu saya bangun kalawet, saya mau kasih nama kalawetnya, tapi sebenarnya dalam tulisan bahasa Dayak kalawetnya itu tanpa i. Jadi di belakang et. Saya rubah karena ya namanya mau jadi nama yayasan kan. Dan nama yayasan kayaknya aneh kalau diambil dari satu kata yang murni juga ada di bahasa umum kan, yaitu wa dalam bahasa Dayak. Jadi saya tambah i. Alasan keduanya juga karena orang luar kalau anda tidak ada i-nya, cuman kalawet et di belakang, akan dibaca kalawe. Jadi saya tambah i. Menjadilah kalawet seperti yang kita baca sekarang kan di yayasan. Lucunya orang-orang sekarang itu pakai kata kalawet, itu kan bahasa apa artinya wa kok dalam bahasa Dayak. Iya, tapi seharusnya kalian nggak pakai i. Kalau kalian pakai i, berarti kalian niru yayasan. Ini sekitar cerita, aku juga nggak permasalahkan, lucu aja sih. Jadi kalawetnya dalam bahasa Dayak tidak ada i-nya. Gimana nih spagettinya? Gordon Ramsay aja kalah. Aku mau minum susu karena ibu saya bilang bahwa kalau kita banyak minum susu kita cepat jadi gede. Balik ke camp, rencana mau makan siang. Aku datang dan ternyata tempat sampah berhamburan sekali. Semuanya barang berhamburan. Jadi ada binatang yang datang cari makan atau apa, bongkar semuanya. Tidak tahu itu binatang apa. Itu luar biasa, saya lagi jalan pakai tas, saya nggak begitu perhatikan lingkungan, tiba-tiba ada suara dari lutung. Jadi biasalah suara dari lutung, kalau lihat saya kan capari terjadi. Saya lihat ke atas, ternyata lutungnya ke arah saya. Jadi saya sadar yang ditakuti bukan saya, dan ada suara gerak keras. Ternyata ada macan di pohon yang kayaknya coba tangkap si lutungnya. Pertama kali saya lihat itu, gila, langsung hilang gitu macannya. Gila. Tidak jelas nggak bisa syuting, tapi luar biasa.